Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keafiatan, sehingga kita pada malam hari ini di penghujung bulan Ramadan masih bisa beribadah sebagaimana yang mesti kita lakukan. Dan alhamdulillah di masjid ini ulun perhatikan sangat penuh masih. Memang kayak ini kah? Atau lebih padat lagi? Biasanya lah stabil, masya Allah. Kalau di lain tempat pian rata-rata banyak yang terbantai dah. Paling ada satu saf atau dua saf. Dan di sini masya Allah jamaahnya masih konsisten untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan, yang dimana bulan suci Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, dimana bulan Ramadan adalah segala amal ibadah Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Jadi amal ibadah sebuah kebajikan itu Allah jadikan sebagaimana melaksanakan ibadah yang sunnah. Kemudian yang sunnah Allah lipat gandakan sebagaimana melaksanakan ibadah yang wajib. Dan yang wajib, alhamdulillah malam ini banyak yang mengerjakan salat isya berjamaah, itu Allah lipat gandakan lagi menjadi 70 kali lipat. Bayangkan pian kalau 70 kali lipat, sampian ini konsisten dari awal Ramadan melaksanakan ibadah yang wajib sampai full 1 bulan di bulan Ramadan. Lipat gandaannya tuh, maaf kalau kita dimatematika kan supaya apa? Ada menimbulkan gairah atau semangat untuk beribadah. Kita hitung satu hari kan ada 5 waktu. 5 waktu kita kali 1 bulan 150 waktu sholat yang wajib yang kita kerjakan apabila kita tadi konsisten melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian dikali 70 kali lipat, kaulah pian hitung berapa itu. Ulun ada mencoba menghitung-hitung, itu totalnya sekitar 10.500. Dan itu kalau pian dikalkulasikan sebagaimana kita menghitung ke tahun, itu sekitar 28 tahun atau 29 tahun lipat gandaannya tuh. Nah, jadi pian beruntung malam ini nah, yang sampai malam ini mungkin, dan mudahan sampai full nanti, sampai malam terakhir pian masih konsisten melaksanakan salat yang wajib, maka pian mendapatkan tadi keutamaan tadi bagaikan melaksanakan salat selama 28 tahun atau 29 tahun lebih. Pian umur berapa sudah Pak Haji? 71. Adalah pian bayangan sidin nih. Maaf aja lah. 28 atau 29 tuh kira-kira pian adalah bayangan bakalan masih beribadah. Adalah masya Allah. Rasa maaf awam pian untuk mengingat waktu-waktu umur yang wah ini nah. Kebanyakan 45, 50 mendagui dah pian. Lihat ya pian, kalau 4 sholat di mana? Di Masjid Al-Jihad. Banyak pian setiap waktu belum perhatikan umurnya tuh jarang ada yang kayak sidin ini nah. Banyak kebanyakannya tuh yang di bawah sidin. Nah, bayangkan Pak, pada malam hari ini pian konsisten tetap melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sampai full 1 bulan. Itu bagaikan pian melaksanakan beribadah selama 28 atau 29 tahun lebih. Jadi bayangkan itu keutamaan yang pian dapatkan. Jadi beruntung pian malam hari ini. Maka daripada itu konsisten pertahankan sampai nanti pada malam terakhir nanti. Mudah-mudahan kita tetap nanti bisa bertemu lagi kembali dengan bulan suci Ramadannya. Kemudian pada malam hari ini ulun ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Mungkin di antara kita mungkin sudah ada pernah disampaikan oleh ustaz yang lain. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW ketika bersama para sahabat, beliau menyampaikan kullu ummati yadkhulul jannah. Kata Rasulullah SAW, setiap umatku ini dijamin masuk surga.
illa man aba, kecuali yang enggan. Jadi bingung pian umat Nabi Muhammad ini sekalinya ada yang kadang pun masuk surga. Kira-kira waras lah pian. Kada waras pian. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga itu di dalam surah Maryam ayat 67. Kalau ulun hilap mungkin nanti bisa dikoreksi. Di sana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Kata Allah Subhanahu wa taala, surga itu adalah tempat di mana tidak ada kata-kata yang sia-sia seperti keluhan, kemudian tidak ada tangisan, jeritan atau yang kesedihan, kepedihan, enggak ada. Illa salama, yang ada apa? Yang ada adalah ketenangan, kedamaian, keamanan. Jadi orang berada di surga itu tenang, aman, damai, kada ada yang bertangisan. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asiyah. Dan bagi mereka di dalam surga itu diberi rezeki yang berlimpah ruah setiap pagi lawan petang. Pian kaulah membayangkan, misalnya hari ini pian sore tadi ada mengirimi duit, menjulungi duit 1 juta. Karena besok pagi ada pula menjulungi duit 2 juta, 3 juta setiap hari. Kayak apa perasaan pian? Himong lah. Duit itu kan rezeki, itu baru duit, belum yang lain diberi. Rasanya kayak apa? Pasti himong. Kalau kada himong, ya tadi kada waras tuh artinya orangnya. Bayangkan diberi yang kayak itu kada hangkun, tentu orang ini berarti kada waras. Kemudian digambarkan di dalam surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin ayat 57. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Di dalam surga itu mereka mendapatkan buah-buahan dan segala apa yang dipinta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang pian handaki dikabulkan. Bayangkan pian ini anak minta apa? Anak minta rumah, adalah duitnya. Berpikir dulu pian. Adalah hangkun memberi. Rasanya kada ada pian. Namun kada ada kepentingan waktu politik kah apakah hanya ada hangkun gitu. Atau minta mobil, kadang mungkin kan ada. Kenapa? Karena itu di dunia. Tapi kalau di akhirat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang kita hendaki dikabulkan. Kemudian di dalam surga itu pula Allah berikan gambaran, ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Dan bagi mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekekalan di dalam surga tersebut. Jadi pian tadi rezekinya kekal, apa-apa yang diberikan dari setiap pagi dan petang, kemudian apa-apa yang dipinta itu dikabulkan. Segala apa-apa yang ada yang diberikan yang merupakan sebuah kenikmatan itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kita kalau di dunia. Contohnya tadi kita diberi mendapatkan duit setiap pagi lawan sore hari. Kita dapat duit misalnya ini kita ada gawian yang memang ada setoran setiap hari. Tapi beda pian. Kalau di dunia itu setelah mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah itu kada ada ketenangan. Pian banyak orang yang berduit tapi hidupnya kada tenang. Duit ada di rumah ratusan juta atau miliaran, bila hendak berjalan ke pian berpikir kunci di lawang di belakang di ITH, kunci lemari di ITH, lawang muka di ITH. Bila ada CCTV diaktifkan CCTV-nya yang mau digerakkan. Tujuannya apa? Supaya tenang, tapi tetap kada tenang berjalan. Karena apa? Karena yaitu tadi, itulah bedanya orang yang berada di dunia lawan di surga. Kalau di surga itu tenang semuanya, illa salama, kecuali yang ada adalah ketenangan, kedamaian. Tapi kalau di dunia bisi harta, bisi apa yang kenikmatan yang diberikan ini kada ada memberi ketenangan, dan sifatnya juga tidak ada kekekalan. Nyaman tahun ini belum tentu pian tahun kena nyaman. Dan itulah bedanya orang yang berada di dunia lawan di surga. Maka daripada itu, dengan kondisi yang demikian, para sahabat bertanya kepada Rasulullah menyambung hadis tadi. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, wahai Rasulullah siapa agar yang ada ampun lawan surga tadi. Ya, lalu dikatakan Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, barang siapa yang taat kepadaku maka dialah akan masuk surga, wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang durhaka atau tidak patuh dengan nasihat-nasihatku faqad aba, maka dialah orang yang
enggan atau tidak mau masuk surga. Maka daripada itu kita sebagai umat Nabi tentu harus bersikap yang waras. Kita harus termasuk bukan orang yang enggan masuk surga. Jadi kita harus memilih umat yang mau masuk surga. Karena apa? Kalau kita termasuk golongan yang enggan untuk masuk surga, maka pilihannya nanti bila kada masuk surga otomatis masuk neraka. Dan neraka adalah seburuk-buruk tempat untuk didiami. Karena apa? Karena di neraka itu dalam hadis itu dinyatakan seringan-ringannya siksaan di dalam neraka bagi penduduk yang mendiami apa? Yang mendiami itu dikasih sandalnya terbuat dari api neraka. Kemudian sandal ini disuruh dipakai. Setelah dipakai apa yang terjadi? Isi otak itu mendidih sebagaimana air yang bergejolak, dan itu adalah siksaan yang paling ringan bagi penduduk di neraka. Bayangkan kalau yang ringan aja sudah nengkai itu, kayak apa menang lebih berat lagi bagi mereka yang enggan tadi untuk masuk surga. Tentu lebih menyeramkan dan menyedihkan sekali untuk dibayangkan. Maka daripada itu kita berharap jangan sampai kita termasuk golongan yang enggan untuk masuk surga. Maka itu ulun melihat sampean masih konsisten di malam hari ini, ulun yakin pian termasuk golongan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang taat akan perintah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan dan dimasukkan golongan yang nanti kita berkumpul di surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.